Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Fitri Nur Aini bersama teman saya Wulan Nayla Rahma. Kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan mengenai materi metode pembelajaran berbasis komputer bagi anak usia dini. Teman-teman, dalam PowerPoint kami telah memberikan pengertian dan sedikit penjelasan mengenai pembelajaran berbasis komputer ini. Nah, anak usia dini ini merupakan masa keemasan atau masa golden age, yang mana pada masa ini anak memiliki karakteristik yang unik, pemikiran yang masih kosong, sehingga jika kita masukkan yang baik-baik, itu anak akan menyerap dengan mudah gitu, dengan mudah. Nah, kemudian anak itu perlu kita perhatikan untuk memberikan stimulus dan rangsangan yang baik dari lingkungan sekitarnya agar potensi anak itu berkembang dengan baik. Nah, metode pembelajaran komputer ini merupakan suatu pembelajaran yang melibatkan komputer sebagai media pembelajaran untuk memotivasi anak supaya anak itu merasa lebih nyaman, lebih senang berada di dalam dunia pendidikan, berada di dalam lingkungan sekolah. Kemudian, pada pembelajaran komputer ini diberikan oleh guru kepada anak dari mulai yang termudah ke yang tersulit. Nah, kemudian selanjutnya ada macam-macam metode pembelajaran berbasis komputer. Nah, dalam PowerPoint kami telah menyebutkan ya. Yang pertama, metode kooperatif. Yang kedua, metode tutorial. Yang ketiga, metode demonstrasi. Yang keempat, metode latihan dan praktek. Dan yang kelima adalah metode permainan. Nah, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan satu persatu dari seluruh metode yang telah kami sebutkan. Yang pertama adalah metode kooperatif atau metode kerjasama. Nah, metode ini merupakan salah satu metode pembelajaran yang dilakukan secara berkelompok atau bersama-sama. Nah, pada metode ini digunakan pada saat anak sedang mengerjakan tugas. Nah, dari anak yang satu itu bergiliran ke anak yang lainnya supaya anak memiliki rasa tanggung jawab, memiliki rasa empati terhadap teman yang lain, sehingga semua anak akan kebagian dalam mempelajari komputer tersebut. Yang kedua ada metode tutorial. Nah, pada metode tutorial ini merupakan metode pembelajaran dalam bentuk bantuan yang diberikan oleh guru kepada anak pada saat anak mengerjakan tugas. Nah, jadi guru itu akan memberikan bantuan kepada anak setelah guru menjelaskan kepada anak tentang materi tugas yang diberikan kepada anak. Nah, metode ini digunakan pada saat guru menjelaskan materi pembelajaran. Nah, sangat berhubungan ya. Jadi, seorang guru menjelaskan kemudian memberikan bantuan kepada anak untuk mengerjakan tugas yang seharusnya dikerjakan oleh anak supaya hasil dari pembelajaran itu semakin optimal. Kemudian yang ketiga, ada metode demonstrasi, yaitu metode pembelajaran berupa peragaan secara langsung melalui media pembelajaran yang diberikan guru terhadap suatu kejadian atau suatu kegiatan. Nah, jadi seorang guru itu memberikan peragaan secara langsung. Misalkan contohnya, jadi ketika guru menjelaskan ya, anak-anak ini masuk ke aplikasi ini. Nah, guru itu harus memberikan peragaan atau
maupun melalui media gitu. Peragaan secara langsung maupun melalui media yang diberikan kepada anak supaya anak akan mengerti dan memahami apa yang harus mereka lakukan. Kemudian yang keempat ada metode latihan dan praktek. Nah, dalam metode ini merupakan metode yang dilakukan pada saat anak telah diberikan penjelasan oleh guru, kemudian anak mengerjakan latihan-latihan tugas-tugas yang diberikan oleh guru. Dengan sendirinya, ini dengan sendirinya ya, anak itu akan mengerjakan tugas, latihan, dan praktek dengan baik dengan dipantau oleh guru setelah guru menjelaskan materi pembelajaran komputer ini. Kemudian yang kelima ada metode permainan. Nah, dalam metode ini dilakukan oleh anak setelah anak mengerjakan tugas dengan baik. Nah, kemudian anak akan diberikan waktu untuk bermain dalam komputer, melakukan permainan. Nah, tujuan dari diberikannya permainan-permainan ini untuk memotivasi anak, untuk menggerakkan anak, melatih pola pikir anak, bagaimana anak itu telah refreshing ya, dalam istilahnya anak itu bisa refreshing, bisa bersenang-senang setelah mereka mengerjakan tantangan, mengerjakan latihan tugas. Nah, hal ini bertujuan untuk menyediakan pengalaman belajar bagi anak dalam permainan yang mendidik. Nah, contoh permainan-permainan yang dapat melatih konsentrasi anak. Seperti kalau sekarang itu ada Subway ya, yang lari-lari gitu. Kemudian selain itu anak juga melatih fisik motoriknya itu dalam menggerakkan mouse kemudian keyboard. Nah, anak itu akan dilatih konsentrasi dan juga fisik motoriknya akan terlatih. Mungkin seperti itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Selanjutnya akan dijelaskan dan dipaparkan oleh teman saya, Wulan Naila Rahma. Saya persilahkan. Yang selanjutnya, materi pembelajaran komputer. Materi pembelajaran komputer yang pertama yaitu mengenalkan perangkat keras komputer pada anak di semester 1. Guru juga mengenalkan bagian-bagian komputer dan fungsinya kepada anak seperti CPU untuk menjalankan program-program yang ada pada komputer, keyboard untuk mengetik, mouse untuk menggerakkan kursor yang ada pada komputer, dan speaker untuk membantu mengeraskan suara-suara yang ada pada program tersebut. Selain itu, anak juga diajarkan untuk bagaimana caranya menyalakan dan mematikan komputer dengan baik. Yang kedua yaitu mengenalkan huruf dan angka pada anak yang terdapat pada komputer dengan menggunakan aplikasi Point agar motorik halus anak dalam mengoperasikan mouse berkembang dengan baik. Yang ketiga yaitu guru mengenalkan simbol-simbol yang terdapat pada aplikasi Point kepada anak. Guru mengenalkan simbol seperti pensil, penghapus, dan warna-warna kepada anak sebagai dasar untuk membuat huruf dan namanya menggunakan aplikasi Point tersebut. Pengenalan simbol atau icon itu berguna untuk memudahkan anak dalam mengerjakan tugas yang diberikan oleh gurunya. Yang keempat yaitu guru memberikan kesempatan pada anak untuk bermain games. Games tersebut diberikan sebagai reward agar anak termotivasi dalam mengerjakan tugasnya sesuai yang diharapkan. Yang selanjutnya yaitu kendala-kendala pembelajaran komputer. Kendala yang pertama yaitu anak mengalami kesulitan dalam mengoperasikan mouse. Kesulitan tersebut terjadi karena anak belum terlatih di dalam pengoperasian mouse untuk membuat huruf dan namanya.
dengan menggunakan aplikasi Poin. Yang kedua yaitu anak mengalami kesulitan di dalam menggunakan keyboard. Kesulitan tersebut terjadi karena huruf-huruf yang terdapat pada keyboard disusun secara acak dan menggunakan huruf kapital. Yang ketiga yaitu beberapa anak masih belum mengetahui simbol-simbol yang ada pada aplikasi komputer seperti penghapus pada saat menggunakan aplikasi Poin. Yang keempat yaitu guru mengalami kesulitan dalam mengondisikan anak ketika pembelajaran komputer berlangsung, seperti anak yang meribut dan banyak anak yang memanggil gurunya dan mengadu kesulitannya dalam mengerjakan tugas tersebut. Yang kelima yaitu aspek perkembangan yang lebih dominan di dalam pembelajaran komputer tersebut adalah motorik halus anak. Yang keenam yaitu terdapat satu atau dua komputer mengalami kesalahan dan kerusakan sehingga menyebabkan komputer lain mati atau terrestart. Mungkin cukup sekian dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.